dan 2020-2021. Nah, untuk materi pada bab pertama ini untuk semester 1 ini yang pertama yaitu kita akan belajar tentang persamaan dan fungsi kuadrat. Oke, untuk lebih jelasnya simak ya saja. Hari ini kita akan belajar tentang persamaan kuadrat. Untuk babnya adalah tentang persamaan dan fungsi kuadrat. Nah, untuk persamaan kuadrat itu apa toh? Persamaan kuadrat. Atau nanti kita bisa saya baca PK ya, bukan PK adalah persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat itu adalah apa? Definisinya yaitu suatu persamaan yang memiliki variabel atau peubah maksimal atau tertingginya berderajat 2 ya. Suatu persamaan yang memiliki variabel atau peubah dengan pangkat tertingginya atau maksimalnya adalah derajat 2, atau di sini bisa ditulis pangkat tertingginya adalah 2. Adalah 2. Nah, bentuk umumnya bagaimana? Bentuk umumnya yaitu AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Ingat, namanya persamaan pasti ada tanda sama dengan di sini, dimana derajat tertingginya adalah 2. Di sini adalah derajatnya adalah 1. Kalau hanya yang C saja, ini adalah pangkat variabelnya adalah derajat 0 ya. Berarti 2, 1, 0. Sebagai contoh, nah ini untuk sebelumnya saya jelaskan. Untuk A, B adalah sebagai apa ini? Koefisien variabel. Nah, di sini A, B boleh anggota bilangan real ya. Tapi syaratnya A itu tidak boleh sama dengan 0. Karena apa? Kalau 0 berarti nanti tidak ada yang pangkat tertingginya adalah 2. Untuk C adalah konstanta. Untuk X adalah variabel ya. X-nya adalah variabel atau peubah. Nah, bagaimana untuk contohnya? Sekarang contohnya, bagaimana contohnya? Contoh ya. Nah, yang pertama adalah 2x kuadrat plus 3x plus 2 sama dengan 0. Nah, ini termasuk persamaan kuadrat ya. Ini termasuk PK, persamaan kuadrat. Selanjutnya, bagaimana kalau yang seperti ini? X kuadrat sama dengan 4. Ini termasuk persamaan kuadrat tidak? Ya, kalau kita ubah ke bentuk umumnya, ini bentuk umum, yaitu menjadi X kuadrat min 4 sama dengan 0. Maka ini termasuk juga sebagai persamaan kuadrat. Loh, kok nggak ada koefisien dari variabel pangkat 1? Ya nggak apa-apa, asal pangkat tertingginya adalah 2. Ini termasuk persamaan kuadrat. Selanjutnya, X kuadrat min 2x sama dengan 0. Ini termasuk persamaan kuadrat tidak? Ya, kenapa? Karena di sini pangkat tertingginya 2 ya, yang satu ada tapi yang pangkat 0 tidak ada. Boleh tidak? Boleh, ini termasuk persamaan kuadrat. Nah, selanjutnya kalau yang seperti ini, X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 5. Nah, ini persamaan kuadrat tidak? Ini bukan persamaan kuadrat karena ada 2 variabel yang berbeda. Nah, ini disebut sebagai, kalau nanti kalian pelajari, yaitu tentang persamaan
lingkaran. Oke. Nah, kalau yang seperti ini bagaimana? 1 per X plus X sama dengan 0. Nah, secara kasat mata ini adalah pangkat tertingginya adalah 1. Tapi kalau ini kita ubah menjadi persamaan kuadrat bisa saja, yaitu kalau kita kalikan semuanya dengan X ya, kali dengan variabel X, maka akan menjadi apa ini? 1 plus X kuadrat sama dengan 0. Nah, ini bukan bukan persamaan kuadrat, tapi bisa dibentuk menjadi persamaan kuadrat, yaitu 1 plus X kuadrat sama dengan 0 kalau kita kalikan dengan X. Nah, kalau yang seperti ini jadi persamaan kuadrat. Oke, selanjutnya kita akan menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Nah, akar-akar persamaan itu apa tuh? Nah, akar-akar persamaan kuadrat adalah sama artinya kita menentukan nilai dari variabel yang memenuhi persamaan. Ya, kita akan mencari nilai yang memenuhi dari persamaan, nilai suatu variabel. Nah, caranya itu ada 3. Ya, caranya yang pertama adalah bisa pakai faktorisasi, kemudian bisa pakai melengkapkan kuadrat sempurna, yang terakhir bisa menggunakan rumus kuadratis atau ABC, atau bisa dengan rumus ABC. Nah, ada 3 cara. Nah, kita akan belajar untuk cara yang pertama. Cara yang pertama kita gunakan yaitu faktorisasi. Nah, contohnya misalkan X kuadrat plus 3X plus 2 sama dengan 0. Nah, bagaimana cara mencari faktorisasi dari ini? Yaitu langkah pertama adalah kita buat kurung 2 di sini. Kita buat kurung 2. Yaitu kita caranya adalah yang mana? Yang pertama adalah kita cari suatu nilai yaitu P sama Q. Kalau di sini dikalikannya dikali nanti hasilnya 2, hasil 2. Kalau dijumlah itu hasilnya 3. Jadi artinya kita cari suatu nilai ya. Kalau di P kali Q adalah 2, kalau P tambah Q adalah 3. Nah, langkah pertama adalah karena ini X kuadrat, maka ini adalah X sama X. Nah, cara faktorisasinya adalah seperti ini. Yaitu pertama kita lihat depan dulu ya. Nah, untuk mencari akar-akar dari PK, yaitu caranya adalah kita lihat PK-nya dulu ya. Kita lihat PK-nya, yang mana PK-nya adalah seperti ini, X kuadrat plus 3X plus 2. Nah, kita lihat depan, berarti X kuadrat adalah X sama X. Sekarang 2 di sini itu sebagai apa? Kalau dikali hasilnya adalah 2, berarti berapa kali berapa hasilnya 2? Berarti bisa 2 kali 1. Nah, 2 kali 1. Berarti kan? Nah, untuk selanjutnya tanda positif di sini itu menandakan ya, menandakan apa? Nanti tandanya sama, bisa plus plus atau bisa min min ya, bisa plus plus atau yang min min. Nah, selanjutnya kalau dijumlahkan hasilnya 3, coba 2 tambah 1 hasilnya 3 tidak? Nah, karena ini 3 maka ini positif, pasti jelaslah di sini ya, di sini juga positif, maka jelaslah pakai tandanya adalah plus sama plus, ini baru sama dengan 0. Nah, cara mencarinya bagaimana sekarang? Selanjutnya yaitu kita tarik kurung satunya, tiap kurung ya, kita cari nilainya. X plus 2 sama dengan 0. Nah, ini yang pertama kita sama dengan 0. Berarti X sama dengan min 2, pindah ruas. Atau yang kedua adalah X plus 1 sama dengan 0. Maka kita pindah ruas, nilai X nya adalah negatif 1. Nah,
kita coba buktikan bahwa nilai ini adalah memenuhi untuk persamaan kuadrat yang di atas. Kita coba X sama dengan min 1. Kita coba nilainya apakah memenuhi tidak. Berarti kita substitusikan ke sini. Berarti min 1 kuadrat plus 3 kali min 1 plus 2. Apakah nilainya sama dengan berapa? Kita lihat 1 min 3 ditambah 2. Nah, ternyata hasilnya juga sama dengan 0. Sama persis seperti ini. Maka nilai min 1 memenuhi untuk persamaan kuadrat ini. Untuk min 2 bagaimana? Jelaslah memenuhi juga, yaitu X sama dengan min 2. Maka kalau kita substitusikan, berarti min 2 kuadrat plus 3 kali min 2 plus 2. Maka hasilnya adalah 4, ini min 6, ini plus 2. Nah, jelaslah ini sama dengan 0. Karena ini kuadrat, pasti nilainya adalah 2. Nilai X yang memenuhi, yaitu X sama dengan min 2, X sama dengan min 1, atau X sama dengan min 1. Yaitu bisa kita tuliskan dalam bentuk himpunan penyelesaian, yaitu nilai X yang memenuhi adalah min 2, min 1. Oke, seperti ini. Atau bisa juga tuliskan nilai memenuhi adalah X sama dengan min 2 atau X sama dengan min 1. Nah, contoh selanjutnya kalau misalkan yang seperti ini. Berarti X kuadrat min 2X min 3 sama dengan 0. Nah, caranya tadi kalau faktorisasi adalah kita melihat PK-nya atau persamaan kuadrat. Lihat PK ya. Kita lihat PK-nya. Yang pertama yang harus dilihat adalah yang depan. Depan adalah X kuadrat. Ini karena PK-nya lengkap, maka kurungnya harus 2. Ya. Ini di sini. Berarti X kuadrat berarti X sama X. Nah, yang pertama kan X kuadrat X kali X kan X kuadrat. Maka kita letakkan depan X, belakangnya X. Kemudian kita lihat belakang, nilai yang kita temukan harus kita letakkan di belakang. Contoh misalkan ini 3. Berarti hasil kalinya supaya 3 itu berapa toh? Berarti 3 sama 1. Nah, berarti kan tanda negatif di terakhir ini menandakan tanda beda. Bisa min plus, bisa plus min ya. Tandanya beda nanti, bisa sini yang plus, ini yang min, atau min sama plus. Tandanya beda, menandakan tanda beda. Nah, supaya hasilnya ini dijumlahkan min 2, maka yang negatif mana dulu? Berarti ini adalah yang negatif, ini adalah yang positif. Kenapa? Min 3 tambah 1 adalah min 2. Berarti ini hasil penjumlahannya harus min 2. Maka kita faktorkan atau cari nilainya, yaitu X min 3 sama dengan 0, X sama dengan 3, atau X plus 1 sama dengan 0, X sama dengan min 1. Maka nilai yang memenuhi adalah berapa ini? X sama dengan 3 ya. Jadi nilai X yang memenuhi X sama dengan 3 atau X sama dengan min 1. Oke, seperti ini cara faktorisasi. Untuk lebih jelasnya bisa kalian coba sendiri ya dengan latihan suara. Oke, terus selanjutnya bagaimana kalau misalkan persamaan kuadratnya di depan koefisien X kuadratnya atau A-nya adalah lebih dari 1 ya. Seperti contoh misalkan 2X kuadrat plus 5X min 3 sama dengan 0. Nah, caranya kalau kita gunakan faktorisasi ya sama. Berarti kita lihat PK-nya. Kita lihat PK-nya di sini. Yang pertama kita lihat adalah lihat depan dulu dengan cara kalau persamaan kuadratnya ini adalah lengkap, maka kita buat kurung 2 dulu di sini. Langsung sama dengan 0. Yang pertama adalah kita lihat di sini ya. 2X kuadrat ini depan. Ya, yang depan adalah 2X kuadrat, maka di sini kita tuliskan yaitu 2X sama X. Ingat ya, 2X kali X adalah 2X kuadrat. Selanjutnya kita lihat ini ya, yang belakang. Yang belakang tandanya adalah negatif. Tadi kalau tanda negatif menandakan tanda beda. Berarti nanti ada yang plus, ada yang min, atau yang min sama plus. Kita lihat ini yang belakang adalah
perkaliannya adalah angka 3. 3 itu berapa kali berapa, atau kita cari PV-nya, yaitu bisa kita cari, yaitu P-nya 3, Q-nya adalah 1. Apakah balik ini? Kita coba. Nah, 2X kali 1 sama 3. Kita lihat ya, sama atau beda. Berarti kalau misalkan di sini kita lihat, di sini adalah plus 3, kan ini nanti beda, berarti ini salah ya. Berarti sini yang 1, sini yang 3. Nah, di sini langsung saja ini tandanya adalah beda, pasti sini adalah plus, ini yang min. Kita kalikan 2X sama kalikan 3 itu 6 ya. Min 1 kali X adalah min X. 6 kurangi 1 yaitu sama tidak dengan yang tengah, yaitu kalau dijumlahkan harus berapa? Plus 5. 6X dikurangi X. Kita kalikan yang depan dengan yang paling belakang, yang belakang dengan yang depan. Nah, ini kita lihat ya. 6X dikurangi 1X ya sama dengan 5X, berarti benar ya. Maka ini adalah sudah benar, maka kita bisa tarik nilainya, yaitu 2X min 1 sama dengan 0, 2X sama dengan 1, X sama dengan 1/2, atau X plus 3 sama dengan 0, X sama dengan negatif 3. Maka ada dua nilai yang murni, yaitu jadi nilai X yang murni adalah apa? X sama dengan setengah atau X sama dengan min 3. Oke, seperti ini. Untuk lebih jelasnya silahkan kalian coba untuk latihan soal. Saya akhiri untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.